Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi buat Pak Surya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Pak, material teknik, membawa yang terdiri dari anggota Aaron, saya sendiri, ada Mas Ayudi, Ardiansah, Muhammad Noval, ada Arif Fikri, ada Mbak Sri Wayuni, ada Mas Akbar, Mas Lukman, Mas Irul, dan Mbak Virgita Ugranti. Berikut materi yang dibawakan ialah, ya materi berikut diagram fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ayudi. Silakan Mas Ayudi. Diagram fasa tunggal memiliki komposisi yang sama dengan paduan. Di antaranya ada diagram fasa biner, terdiri dari paduan kuningan, CuZn, CuNi, dan lain-lain. Diagram fasa Turner terdiri dari paduan stainless steel, Fe, Cr, Ni, dan lain-lain. Diagram pendinginan, diagram yang memetakan kondisi struktur mikro apa yang ada akan mendapatkan melalui dua variabel utama, yaitu temperatur dan waktu. Yang kedua, temperatur dan cooling rate. Selanjutnya, Komponen diagram fasa. Komponen umum diagram fasa adalah garis keseimbangan atau batas fase yang merujuk pada baris yang menandai kondisi di mana beberapa fase dapat hidup berdampingan pada keseimbangan. Fase transisi terjadi di sepanjang garis dari equilibrium. Komponen diagram fasa yang pertama, titik triple 2 adalah titik pada diagram fase di mana garis dari equilibrium berpotongan. Kedua, tanda titik triple kondisi di mana tiga fase yang berbeda dapat ditampilkan bersama. Yang ketiga, titik solidus adalah garis yang memisahkan bidang semua cairan dari yang ditambah cairan kristal. Yang keempat, titik liquidus adalah garis yang memisahkan bidang semua cairan dari yang ditambah cairan kristal. Yang kelima, temperatur di atas mana zat tersebut stabil dalam keadaan cair. Terdapat sebuah kesenjangan antara solidus dan liquidus yang terdiri dari campuran kristal dan cairan. Penjelasan dan keterangan tentang diagram fasa adalah sebagai berikut. 0,008% C, batas kelarutan maksimum karbon pada ferit dengan temperatur ruangan. 0,025% C, batas ketentuan maksimum karbon pada ferit temperatur 723 derajat Celcius. 0,83% C, titik eutikoid. 2% C, batas kelarutan karbon pada besi gamma pada temperatur 1403 derajat Celcius. Garis A0, garis temperatur di mana terjadi perubahan magnetik dan komentit. Garis A1, garis temperatur di mana terjadi perubahan austenit menjadi ferrite pada pendinginan. Garis A2, garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada ferrite. Garis A3, garis di mana terjadi perubahan ferrite menjadi austenit atau gamma pada pemanasan. garis ACM, garis berkelarutan karbon pada besi gamma, garis solidus, garis yang menunjukkan awal dari proses pembekuan. Garis liquidus, garis yang menunjukkan awal dari proses pendingin. Garis solvus, garis yang menunjukkan batasan antara fasa padat dengan fasa padat. Garis A, garis yang menunjukkan kandungan karbon minimum transformasi baja hypoteucoid. Garis B, garis yang menunjukkan kandungan karbon maksimum transformasi baja hyperteucoid. Garis menunjukkan Garis transformasi eutikoid. Manfaat diagram fasa. 1. Pemahaman transformasi fasa. Diagram fasa membantu dalam memahami transformasi fasa material logam, seperti austenit menjadi ferrit, perlit, atau cementit pada suhu dan komposisi tertentu. 2. Pemilihan material. Pemahaman tentang diagram fasa membantu dalam pemahaman material yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misalnya, pemilihan baja untuk keperluan konstruksi atau aplikasi yang membutuhkan ketangguhan tinggi. 3. Optimasi proses pengerjaan. Diagram fasa juga membantu dalam mengoptimalkan proses pengerjaan logam, seperti proses pemanasan, pendinginan, dan perlakuan panas.
4. Analisis kehancuran dan fraktur. Dalam memahami kegagalan material, diagram fasa dapat digunakan untuk menganalisis daerah kehancuran dan fraktur, membantu dalam peningkatan ketahanan dan integritas struktural. Contoh penggunaan diagram fasa FE3C di dunia industri. Diagram fasa FE3C banyak digunakan di dunia industri, terutama dalam proses perancangan dan pengembangan material, produksi baja, dan pengendalian kualitas. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan diagram fasa yang banyak digunakan di dunia industri, terutama dalam proses perancangan dan pengembangan material, produksi baja, dan pengendalian kualitas. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. 1. Perancangan baja. Insinyur material menggunakan diagram fasa untuk merancang baja dengan sifat-sifat yang diinginkan. Mereka dapat memilih komposisi kimia dan kondisi perlakuan panas yang sesuai untuk mencapai struktur mikro yang optimal, sehingga memenuhi persyaratan kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan. 2. Analisis kualitas dan pengendalian mutu. Dalam pengendalian mutu, diagram fasa digunakan untuk menganalisis struktur mikro sampel baja. Ini membantu dalam memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memiliki sifat mekanis yang diinginkan. Yang ketiga, industri otomotif. Baja adalah bahan konstruksi utama dalam industri otomotif. Diagram fasa digunakan untuk merancang baja dengan kekuatan yang tinggi dan ketangguhan yang baik untuk aplikasi struktural dan komponen mesin. 4. Pemilihan material dan dalam konstruksi. Dalam industri konstruksi, terutama untuk struktur baja, pemilihan material berdasarkan diagram fasa membantu memastikan bahwa baja yang digunakan memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Sekian presentasi dari kami, Pak. Kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf atas materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.